Ada yang tahu apa arti outsourcing? Saya tulis ya, kata-kata outsourcing itu seperti ini. Ada yang tahu arti kata outsourcing? Oke, bukan Mbak Siti, bukan penemuan baru dari luar. Oke, saya jelasin ya. Outsourcing itu adalah outsourcing dari kata outsource. Maksudnya apa? Source itu kalau bahasa Inggris, S-O-U-R-C, artinya adalah sumber. Out itu artinya luar. Berarti kalau outsourcing itu artinya sumber dari luar. Maksudnya apa? Kalau saya adalah perusahaan yang menggunakan perusahaan outsourcing untuk menyediakan tenaga kerja dari saya, itulah yang namanya outsourcing. Maksudnya apa? Saya tidak mencari sendiri karyawan saya. Saya meminta bantuan kepada perusahaan lain, perusahaan outsourcing itu, untuk menyediakan tenaga kerja untuk saya. Itulah yang namanya outsourcing. Jadi, saya kalau misalnya perusahaan saya gitu ya Mbak Siti ya, perusahaan saya nggak nyari karyawan, saya butuh karyawan misalnya kriterianya A sampai Z. Saya cuma tinggal kasih ke perusahaan Mbak Siti ceritanya perusahaan outsourcing. Mbak Siti tolong dong cariin saya orang yang seperti ini kriterianya. Saya mau misalnya awal bulan ini dia sudah bekerja di perusahaan saya bayar Mbak Siti, seperti itu. Bukan berarti misalnya outsourcing itu seperti agensi ya, tidak. Karena gini, kalau agensi dia menyediakan tenaga kerja, dia misalnya memotong gaji dari tenaga kerja orang itu. Tapi kalau outsourcing bukan seperti itu. Outsourcing itu adalah saya membayar Mbak Siti sebagai perusahaan yang menyediakan tenaga kerja. Hanya Mbak Siti itu tugasnya mencari aja tenaga kerjanya, kemudian saya bayar jasanya. Mbak Siti, saya mau yang seperti ini dong. Oke, berapa biayanya, biaya pencariannya? Misalnya 10 juta. Misalnya kayak gitu ya. Nah, Mbak Siti saya bayar 10 juta, Mbak Siti cari orangnya kerja di sama saya. Tapi lepas, habis itu sudah lepas. Tidak ada sangkut pautannya lagi antara karyawan itu dengan Mbak Siti ataupun saya dengan Mbak Siti. Gitu. Jelas ya? Jadi biasanya kalau laporan eksternal bisa jadi saya misalnya melapor gitu ya kepada Mbak Siti, atau Mbak Siti melapor kepada saya bahwa misalnya ada beberapa tenaga kerja manusia gitu ya, sumber daya manusia maksud saya, yang mau bekerja dengan kriteria A sampai Z, 5 orang. Biasanya perusahaan outsourcing itu dia akan memberitahukan nih kepada perusahaan-perusahaan yang suka mencari karyawan dari perusahaan outsourcing. Misalnya Mbak Siti bilang, ini saya ada orang yang mau kerja, kamu mau nggak? Misalnya Mbak Siti nawarin ke saya, oh boleh deh, mau deh, ya udah saya bayar, biasanya Mbak Siti sudah mencari orang itu, gitu. Jadi dia memberikan laporan kepada saya. Jelas ya? Kalau lateral itu lebih kepada sesama pekerja. Misalnya saya adalah divisi marketing. Misalnya lagi Mbak Yuliana masih di sana nggak, Mbak Yuliana? Sama Mbak Dina, Mas Rian masih di sana semuanya? Hadir ya, oke. Kemudian gini, misalnya perusahaannya Mbak Yuliana, gitu ya. Mbak Yuliana adalah manajer marketing. Saya manajer keuangan, misalnya. Manajer marketing kan jualan barang, gitu kan. Kemudian setarnya kemana? Ke manajer keuangan dong. Nah, Mbak Yuliana melapor kepada saya, oke, biaya promosi bulan ini sekian, kemudian pendapatannya sekian. Nah, laporan yang Mbak Yuliana berikan kepada saya itulah disebut laporan lateral. Artinya apa? Kedudukan kita sama-sama manajer di divisi yang berbeda. Jadi kedudukannya sama, tetapi saling melapor satu sama lain, bukan ke atasan, ke sesama divisi. Maksudnya ke divisi yang setara. Jelas ya?
Nah, ada yang namanya laporan berkala dan fungsional. Laporan berkala itu artinya apa? Contohnya, laporan yang berkala, namanya juga berkala berarti kayak setiap tahun, setiap bulan itu ada laporannya terus-menerus. Misalnya penjualan bulanan atau mungkin laporan penjualan tahunan, itu berkala. Kalau laporan fungsional, laporan yang punya tujuan tertentu. Misalnya, laporan disesuaikan dengan produksi, misalnya laporan akuntan, penjualan atau keuangan, itu tuh ada fungsinya untuk memberikan informasi apa gitu. Dan tidak selalu harus berkala, tidak selalu setiap bulan, tidak selalu setiap setiap satu tahun sekali, tidak perlu. Jadi yang penting ada fungsinya, misalnya untuk menginformasikan sesuatu. Jelas ya? Saya lanjut ya. Bentuk-bentuk laporan. Nah, kita boleh lihat, teman-teman semua sekalian boleh lihat di halaman 7.9. Dibuka modulnya ya. Di sini ada yang namanya bentuk-bentuk laporan. Yang pertama saya bahas satu persatu. Ada yang namanya laporan memorandum. Ada yang tahu nggak laporan memorandum itu apa sih? Ada yang tahu laporan memorandum? Megang ininya nggak nih? Megang modulnya nggak nih? Ayo, modulnya jangan di ini ya. Jangan ditutup, dibuka. Ada ya. Kalau gitu apa nih Mbak Dina? Kalau nggak coba ini aja, pakai kata-kata sendiri. Jangan dong, jangan dikopas. Kopas gitu ya. Laporan dalam surat kabar, Mbak Siti. Oke. Laporan rutin. Oke. Saya jelasin singkat aja. Laporan memorandum bukan laporan rutin sih, Mbak Dina. Dan bukan laporan dalam surat kabar juga. Tidak selalu dalam surat kabar ya. Iya, jadi gini. Memorandum diambil dari kata memo. Memo tuh apa sih artinya? Bukannya ikan film kartunnya Disney ya. Finding Nemo ya, bukan. Finding Nemo bukan ya. Ini memorandum diambil dari kata memo. Memo itu sebenarnya pesan singkat. Jadi artinya itu kalau memorandum dalam bahasa Inggris kalau ditranslate itu artinya catatan peringatan. Jadi memang memo itu fungsinya mengingat. Coba, memo itu biasanya singkat, padat, dan jelas, bener nggak? Misalnya kita, biar nggak lupa. Misalnya kita besok itu ngirim barang, misalnya kemana. Biasanya kita takut lupa, kita tulisnya di kertas terus kita tempel di depan kaca. Tulisannya misalnya jangan lupa, misalnya kirim barang hari ini. Itu pun adalah salah satu bentuk memo. Jadi laporan memo itu lebih berupa peringatan, catatan aja yang biasanya didistribusikan di internal bisa, di eksternal bisa. Sebenarnya memang di modul di tulisannya adalah laporan rutin ya Mbak Dina ya. Cuman memorandum itu sendiri tidak selalu rutin. Menurut pendapat saya tidak selalu rutin. Kenapa? Namanya juga memo, hanya untuk sifatnya berupa peringatan, mengingatkan gitu kan ya. Jadi tidak rutin pun tidak masalah sebenarnya, karena itu pun sudah berupa memorandum. Jelas ya? Cuma mungkin pada umumnya itu laporan yang sifatnya rutin. Misalnya laporan pembelian misalnya kalau saya punya perusahaan mesin fotokopi, misalnya laporan pembelian kertas bulanan. Jadi biar mengingatkan supaya setiap bulan membeli kertas sebanyak berapa rim, misalnya seperti itu. Jelas ya? Kemudian laporan surat. Laporan surat itu contoh yang paling gampangnya itu adalah laporan project. Misalnya, kalau di sini di modul tulisannya laporan yang mirip dengan laporan memorandum gitu ya.
Namun laporan surat biasanya ditujukan pada pihak yang berada di luar organisasi. Nah, misalnya yang tadi, saya mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian saya itu mengadakan project gitu ya, project besar-besaran. Misalnya saya perusahaan kontraktor bangun apartemen. Saya bekerja sama dengan perusahaan penyedia batu bata gitu ya. Nah, kalau project ini sudah selesai, saya lapor nih ke pihak manajemen apartemen. Misalnya saya perusahaan batu bata. Proyeknya sudah selesai nih, saya nggak supply lagi ya batu batanya karena kan udah selesai proyeknya, sudah tidak diperlukan lagi batu bata dari saya. Itu adalah salah satu bentuk laporan surat. Jelas ya? Kemudian laporan manuskrip, yaitu laporan resmi namun dibuat secara ringkas. Dalam laporan manuskrip ini itu tidak ada rangkuman, tidak ada daftar isi. Yang jelas merupakan laporan formal tetapi ringkas. Jadi kalau manuskrip itu, misalnya yang tadi saya bilang, balance sheet, membuat laporan neraca keseimbangan. Cuma ingin tahu berapa sih aset kita, hanya ingin tahu berapa sih hutang perusahaan, itu boleh dilihat dari laporan neraca. Nah, itu merupakan salah satu dari laporan manuskrip. Kemudian laporan justifikasi. Ada yang tahu apa arti kata justifikasi? Ada yang tahu apa arti kata justifikasi? Teman-teman masih pada hadir kan? Memang ini ya, untuk pembahasan modul 7 ini agak sedikit teori dan agak membosankan, tapi ambil ilmunya aja karena ini nanti akan digunakan untuk skripsi. Saya sangat menjamin itu. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, buat ilmu ya, buat pengetahuan aja, buat pengetahuan. Sebenarnya pada faktanya, ketika mungkin nanti kalau misalnya kita kerja gitu ya, ini hanya sekedar informasi buat teman-teman aja. Sedikit agak di luar dari topik, saya cuma mau bertahan gini. Terkadang memang dalam kuliah itu tidak semuanya akan kita gunakan dalam dunia kerja. Itu saya sangat rasakan. Jadi teman-teman jangan tapi ingat, jangan pernah berpikir bahwa setiap ilmu yang diajarkan di kuliah itu tidak ada gunanya. Itu salah ya, tidak boleh berpikir seperti itu. Dan begini, kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin bukan teman-teman ya, maksud saya orang-orang yang menyepelekan tuh seperti ini. Saya belajar statistik, saya belajar misalnya mata kuliah tertentu ya, tapi saya nggak pernah tuh belanja ke pasar pakai statistik. Saya belanja ke pasar, saya hitung belanja, beli 500, uang saya 1000, tetap kembali 500, saya sudah tahu kok. Misalnya, saya nggak pakai statistika untuk belanja ke pasar. Oke, ketika misalnya mbak-mbak, mas-mas kerja dalam satu perusahaan, saya nggak pakai tuh ilmu informasi jenis-jenis laporan untuk informasi di perusahaan saya. Karena saya mulai kerja itu belajar dari nol juga kok mbak, misalnya gitu ya, ada yang bilang ke saya seperti itu. Gini, itu benar. Tidak semua bahan materi yang kita pelajari di perkuliahan selama kita kuliah itu akan kita pakai ke kehidupan sehari-hari. Tidak. Itu saya setuju. Tapi setidaknya kita punya pengetahuan. Kita punya wawasan, itu yang penting. Kenapa? Dari perkuliahan itu setidaknya kita pernah dengar. Misalnya, contohnya ya, kita hari ini bahas mengenai laporan dan proposal. Mungkin agak sedikit membosankan. Apa sih? Saya nggak pernah buat tuh. Saya nggak ngerti. Saya kalau di kerjaan saya nanti, saya juga nggak bikin laporan, misalnya gitu ya. Tapi ketika diajak bicara, misalnya dalam satu rapat, atau misalnya diajak bicara oleh teman-teman lain, misalnya mengenai soal ini, soal itu, setidaknya kita pernah dengar. Itu aja. Ketika kita pernah dengar, berarti kita sudah pernah tahu